Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahwara Junata dari Prodi Manajemen dan kelas Tafakuh A21. Sebelumnya saya berterima kasih kepada dosen pembimbing saya mata kuliah Moderasi Agama, yaitu Ibu Dr. Zahriyah Simargolang MA. Baiklah, tanpa memperpanjang, langsung saja kita ke materi yang berjudul Cara Menghadapi Perbedaan dan Kontra Narasi dalam Islam. Takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan manusia sebagai makhluk sosial, di mana kita menyadari bahwa setiap manusia tidak pernah luput dari problematika atau masalah kehidupan. Karena telah menjadi sunatullah, kita harus berhubungan dengan permasalahan kehidupan yang tentunya syarat dengan perbedaan-perbedaan. Perbedaan merupakan satu kesatuan, sedangkan perpecahan adalah masalah lain. Perpecahan merupakan dampak negatif dari sebuah perbedaan. Adapun perbedaan itu sendiri kemungkinan menjadi sarana untuk bersikap kritis dan menjadi pelajaran yang produktif. Dalam proses yang panjang, Islam dan umat Islam di kawasan Nusantara ini telah memberikan peran aktifnya berupa amal-amal nyata, membentuk manusia yang beriman, berakhlak karimah, cerdas dan terampil, membangun kehidupan keluarga dan masyarakat secara baik. Lebih dari itu, bahkan melawan dan menolak penjajah, kemudian mempersatukan manusia dan komunitas dalam satu keluarga besar menjadi satu bangsa. Persatuan dan tolong-menolong merupakan satu inti ajaran terpenting dari agama Islam yang suci. Sedangkan perselisihan, perpisahan, dan bercerai-berai adalah sikap buruk yang dibenci agama. Bercerai-berai adalah sikap buruk yang dibenci agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tolong-menolonglah kamu sekalian semua dalam hal kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong-menolong atas pekerjaan dosa dan permusuhan." Dalam kaitan ini pula, satu hadis menyebutkan dari sahabat Anas radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Janganlah kalian semua saling membenci, menghasut, saling bertolak belakang, dan janganlah pula saling memutuskan tali persaudaraan. Jadilah kalian semua hamba Allah yang bersaudara, dan tidaklah halal bagi seorang muslim tidak berbicara dengan mendiamkan saudaranya hingga melebihi 3 hari." Pada umumnya, kita pun tidak cukup waktu untuk mengurus persoalan yang tidak secara langsung ada kaitannya dengan kepentingan dari kita sendiri. Sehingga muncul masalah agama, entah karena terdorong oleh semangat dan kepedulian, kadangkala bahkan seringkali kita segera menanggapi persoalan tersebut dengan tanpa menyempatkan diri untuk mendalami sejauh mana tentu agama yang terkepinggirkan dari bagaimana seharusnya ia menanggapi persoalan itu. Terlebih lagi di mana menanggapi persoalan yang menyangkut agama dilakukan secara kebetulan dan hanya pada kulitnya saja. Kalau ada konsultasi sebelumnya, paling hanya kepada akal pikiran kita sendiri dan emosi atau iktikad kelompok sendiri, sehingga jarang sekali karena ilahi Allah Ta'ala. Ketika harus menyadari bahwa kehidupan bersama, bersatu di mana sekelompok orang yang karena berada di wilayah geografis tertentu dan memiliki kesamaan, kemudian mengingatkan diri dalam satu sistem dan tatanan kehidupan merupakan realitas kehidupan atau kenyataan kehidupan yang diyakini merupakan bagian dari kecenderungan dan kebutuhan yang fitri dan manusiawi. Kehidupan dalam sebuah kesatuan adalah perwujudan universitas Islam yang akan menjadi sarana bagi upaya kemakmuran bumi Allah dan melaksanakan amanatnya, sejalan dengan hak tabiat dan atau budaya yang dimiliki bangsa wilayah itu. Kehidupan bersama-sama sejogjanya merupakan langkah menuju pengembangan tanggung jawab kekhalifahan yang lebih besar, yang menyangkut kehidupan bersama seluruh manusia, kesejahteraan manusia lahir dan batin di dunia dan akhirat. Dalam kaitan itu, kehidupan bersama haruslah dibangun atas prinsip dasar ketuhanan, kedaulatan, keadilan, persamaan, dan musyawarah. Dengan demikian, pemerintah, umarah, dan ulama sebagai pengemban amanat kekhalifahan serta rakyat adalah satu kesatuan yang secara bersama-sama bertanggung jawab dalam mewujudkan tata kehidupan bersama atas dasar prinsip-prinsip tersebut. Umara dan ulama dalam konteks di atas merupakan pengemban tugas khilafah dalam arti menjadi pengemban amanatnya
dan dalam membimbing masyarakat sebagai upaya memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan hidup yang hakiki. Dalam kedudukan seperti itu, pemerintah dan ulama merupakan ulil amri yang harus ditaati oleh segenap warga masyarakat, sebagaimana firman-Nya. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasul Sunnah. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih baik akibatnya. Quran Surah An-Nisa ayat 59. Menyikapi perbedaan, ayat ini memberikan pedoman dasar kepada kita mengenai beberapa prinsip dan menyikapi perbedaan dan memelihara kehidupan bersama-sama sebagai berikut. Pertama, bahwa ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya merupakan Tuhan yang dan mengikutinya. Pesan yang disampaikan pada Muhammad dinamakan Islam, dan orang yang mengaku percaya pada pesan-pesannya adalah Muslim. Muslim berarti seorang yang mengikuti pesan Nabi Muhammad SAW dan percaya akan kebenarannya. Oleh sebab itu orang yang berserah diri, patuh dan taat kepada Allah disebut sebagai orang Muslim, dan bagi yang melanggarnya disebut orang kafir. Dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kata Islam dari segi kebahasaan mengandung arti patuh, tunduk, taat, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bersabar. Dalam upaya mencari keselamatan, kebahagiaan, hidup di dunia dan akhirat, taatlah kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan satu kewajiban yang tidak dapat diganggu-gugat. Ketika seorang telah mengucapkan 2 kalimat syahadat atau telah berada di dalam naungan agama Islam, maka wajib untuknya mengadakan kepada segala bentuk perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, terima kasih. Itu saja saya dapat sampaikan tentang mata kuliah Moderasi Beragama yang berjudul Cara Menghadapi Perbedaan dan Kontra Narasi dalam Islam. Apabila ada kata-kata saya tidak berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.